Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Almaida Pasah dengan NIM 2203240. Kali ini kita bakal bahas tentang salah satu konsep penting dalam dunia manajemen mutu, yaitu TQM atau Total Quality Management. Konsep ini nggak cuma berlaku di perusahaan besar, tapi juga bisa diterapkan di berbagai sektor, termasuk pertanian, pendidikan, hingga jasa. Lewat pembahasan ini, kita bakal pahami bareng apa itu TGM, gimana sejarahnya, tujuannya, manfaatnya, sampai prinsip-prinsip penting yang harus dijalankan supaya manajemen mutu benar-benar efektif. Berikutnya kita akan membahas sejarah singkat dari TQM. Jadi sejarah singkat TQM berasal dari tahun 1950-an di Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Dua tokoh penting yaitu W.S. Deming dan Joseph Juran memperkenalkan konsep manajemen kualitas modern yang menekankan perbaikan terus-menerus dan keterlibatan semua orang dalam organisasi. Nah, konsep ini terbukti berhasil banget, terutama di industri otomotif Jepang, seperti Toyota dan Honda. Produk mereka jadi terkenal karena kualitasnya tinggi dan efisiensi produknya. Tahun 1980-an, Amerika dan Eropa mulai sadar bahwa mereka kalah saing dari Jepang. Akhirnya, mereka mengadopsi sistem TQM. Sekarang, TQM jadi filosofi penting dalam manajemen mutu global, digunakan di sektor industri, pendidikan, kesehatan, bahkan agribisnis. Selanjutnya ada pengertian TQM. Secara sederhana, Total Quality Management adalah strategi manajemen yang fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan semua orang. Tujuan utamanya bukan cuma mencapai standar mutu tertentu, tapi juga membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Jadi diibaratkan TQM itu bukan cuma tentang produk bagus, tapi bagaimana seluruh prosesnya dari pemimpin sampai karyawan paling bawah punya semangat yang sama untuk menghasilkan produk yang terbaik. Kuncinya adalah perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan semua pihak. Dengan begitu, bisnis bisa terus berinovasi, lebih efisien, dan lebih memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada tujuan. Ada beberapa tujuan utama TQM, yaitu memberikan produk atau layanan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Berikutnya ada manfaat TQM. Kalau TQM diterapkan dengan benar, manfaatnya besar banget. Yang pertama itu ada proses produksi jadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua itu produk yang dihasilkan lebih konsisten dan sesuai standar. Yang ketiga itu material tidak terbuang percuma karena semua proses terkontrol. Yang kelima, hubungan jangka panjang dengan konsumen terbangun karena produk sesuai keinginan mereka. Yang keenam, karyawan punya rasa tanggung jawab dan komitmen lebih tinggi terhadap pekerjaannya. Berikutnya ada elemen pokok. Yang
Yang pertama itu memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Yang kedua, memperhatikan proses. TQM harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari penerimaan input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Kita masih membahas kelanjutan dari elemen pokok. Yang ketiga itu ada integrasi sistem. Sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Yang keempat, keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Berikutnya yang kelima, peningkatan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Yang keenam, keputusan berdasarkan fakta. Total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Berikutnya yang ketujuh ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Yang kedelapan, ada pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target. Berikutnya ada prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM). Prinsip TQM pada dasarnya adalah pedoman dalam membangun budaya mutu di dalam organisasi. Ada 7 prinsip utama yang saling berkaitan, mulai dari bagaimana kita melayani pelanggan, bekerja sama dengan rekan kerja, sampai mengelola hubungan dengan pemasok. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan atau customer focus.
Prinsip pertama dan paling utama dalam TKM menjadikan pelanggan sebagai pusat perhatian utama. Artinya, semua kegiatan perusahaan, mulai dari perencanaan produk, produksi, hingga layanan purna jual, harus diarahkan untuk memenuhi dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks ini, pelanggan bukan cuma orang yang membeli produk kita, tapi juga bisa menjadi pihak lain yang menerima hasil pekerjaan kita. Misalnya bagian produksi terhadap bagian pengemasan. Perusahaan juga harus mendengarkan suara pelanggan atau customer feedback. Yang kedua itu melakukan survei pelanggan secara rutin. Yang ketiga itu menyesuaikan produk sesuai tren, kebutuhan, dan ekspektasi pasar. Contohnya itu di perusahaan makanan, di restoran, terus juga di kafe gitu kan. Kalau pelanggan menginginkan produk lebih sehat dan rendah gula, maka tim produksi harus menyesuaikan formulanya tanpa mengorbankan rasa dan kualitas. Dengan kata lain, mutu yang sebenarnya adalah yang dirasakan oleh pelanggan. Yang kedua, keterlibatan semua orang atau involvement of all the people. TKM menekankan bahwa kualitas bukan tanggung jawab satu bagian saja, tetapi seluruh anggota organisasi. Setiap orang punya peran dalam menjaga mutu. Yang pertama ada manajer menjamin sistem berjalan dengan baik. Yang kedua ada operator memastikan proses berjalan sesuai standar. Yang ketiga ada karyawan administrasi juga berperan menjaga ketelitian data dan laporan. Kalau semuanya terlibat aktif, rasa memiliki atau sense of ownership terhadap perusahaan akan tumbuh, sehingga setiap orang terdorong untuk memberi hasil terbaik. Contohnya di perusahaan seperti Toyota, pekerjaan lini produksi diberi hak untuk menghentikan jalannya mesin kalau menemukan cacat produk. Artinya, setiap orang punya kekuasaan dan tanggung jawab terhadap kualitas produknya. Jadi, keterlibatan penuh ini menciptakan budaya kerja yang solid, disiplin, dan saling peduli terhadap mutu hasil kerja. Yang ketiga ada pendekatan proses atau process approach. Kualitas produk tidak muncul begitu saja. Dia lahir dari proses yang baik dan konsisten. Dalam prinsip ini, organisasi harus yang pertama itu mengidentifikasi semua tahapan proses produksi. Yang kedua ada menetapkan standar kerja yang jelas atau SOP. Yang ketiga ada mengawasi alur dari bahan baku sampai produk jadi secara berurutan. Pendekatan proses membantu perusahaan melihat hubungan antar bagian. Jadi, kalau terjadi kesalahan, bisa diketahui di tahap mana masalah muncul dan bisa segera diperbaiki. Contohnya, dalam pabrik susu, dari proses pemerahan, pendinginan, pasteurisasi, hingga pengemasan harus mengikuti suhu, waktu, dan tekanan tertentu. Kalau satu tahap saja tidak sesuai, kualitas susu bisa rusak. Artinya, kalau prosesnya benar, hasilnya juga akan benar, bukan? Jadi yang keempat itu ada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Dalam TKM,
Tidak ada kata sudah cukup baik. Setiap sistem harus terus diperbaiki, ditingkatkan dari waktu ke waktu. Perbaikan bisa dilakukan lewat siklus PDCA atau Plan, DO, Check and Act. Yang pertama itu ada plan atau rencanakan. Cari peluang perbaikan. Yang kedua itu ada DO atau laksanakan. Dicoba solusi baru. Yang ketiga itu ada cek atau periksa. Evaluasi hasilnya. Yang keempat itu ada act, tindak lanjut. Tetapkan perbaikan jadi standar baru. Tujuannya agar perusahaan selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebutuhan pelanggan, dan situasi pasar. Contohnya, perusahaan elektronik seperti Samsung setiap tahun memperbarui desain dan fitur produk berdasarkan masukan pelanggan. Itulah bentuk nyata dari continuous improvement. Yang kelima itu ada pengambilan keputusan berdasarkan data atau factual approach to decision making. Keputusan yang baik harus berdasarkan bukti nyata, bukan perkiraan atau asumsi. Perusahaan harus mengumpulkan data dari seluruh proses produksi, penjualan, keluhan pelanggan. Yang kedua itu ada menganalisis data untuk menemukan akar penyebab masalah. Yang ketiga itu menentukan kebijakan berdasarkan hasil analisis bukan perasaan. Contohnya, kalau ada peningkatan produk cacat, manajemen tidak langsung menyalahkan pekerja, tapi menganalisis data, apakah mesin rusak, bahan bakunya kurang baik, atau SOP-nya tidak terpenuhi. Jadi kita nggak boleh menyalah-nyalahkan orang lain tanpa adanya hasil analisis tadi gitu. Dengan prinsip ini, keputusan yang diambil jadi lebih objektif, logis, dan tepat sasaran. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat atau strong leadership. Prinsip ini menekankan bahwa perubahan dan budaya mutu harus mulai dari atas, dari pemimpin. Pemimpin berperan menjadi contoh bagi bawahannya. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas tentang visi dan misi perusahaannya. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka dan suasana kerja positif. Yang keempat, memberi motivasi dan penghargaan atas kinerja yang baik. Kalau pemimpinnya konsisten dan komitmen terhadap mutu, maka karyawannya pun mengikuti semangat yang sama. Contohnya, seorang manajer yang mau turun langsung ke lapangan untuk melihat masalah produksi akan lebih dihormati dan dipercaya oleh timnya. Dalam bentuk leadership by example, memimpin dengan memberi teladan. Kepemimpinan dalam TKM bukan soal memberi perintah, tapi menjadi inspirasi untuk menjaga kualitas bersama. Yang ketujuh itu ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok atau mutually beneficial supplier relationship. Kualitas produk juga sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan baku dan kerjasama dengan pemasok. Karena itu, hubungan dengan pemasok tidak boleh hanya sebagai transaksi. Tapi
harus jadi kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. Perusahaan dan pemasok perlu. Yang pertama itu ada saling berbagi informasi tentang standar kualitas bahan. Yang kedua itu ada melakukan evaluasi dan pelatihan bersama untuk meningkatkan mutu. Yang ketiga itu menjaga komunikasi dan kepercayaan dua arah. Contohnya, pabrik susu bekerjasama dengan peternak lokal untuk memastikan susu segar sesuai standar kualitas dan higienis. Kalau bahan bakunya bagus, produksi akhirnya juga pasti berkualitas tinggi dan bagus juga. Dengan kata lain, mutu produk tidak bisa berdiri sendiri, tapi hasil kerja sama seluruh pihak dalam rantai produksi. Kesimpulannya, kalau kita rangkum, 7 prinsip 3M ini membentuk sistem yang saling berhubungan. Yang pertama ada pemimpin yang kuat membangun budaya mutu. Yang kedua, semua karyawan terlibat menjaga proses yang baik. Yang ketiga, perbaikan harus dilakukan. Yang keempat, keputusan berdasarkan data. Yang kelima, hubungan dengan pelanggan dan pemasok dijaga. 3M bukan cuma strategi manajemen, tapi budaya kerja yang menanamkan tanggung jawab kualitas di setiap orang dan setiap proses. Berikutnya ada siklus PDCA dalam Total Quality Management. Siklus PDCA atau dikenal juga sebagai Deming Cycle adalah metode yang digunakan dalam 3M untuk melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. PDCA membantu organisasi memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan secara terencana, terukur, dan bisa dievaluasi hasilnya. PDCA terdiri dari 4 tahap utama, yaitu ada plan atau rencanakan, DO, laksanakan, cek, periksa, dan act, tindak lanjut. 4 tahap ini akan terus berulang seperti lingkaran. Artinya, setelah satu siklus selesai, hasilnya dipakai lagi untuk memperbaiki tahapan berikutnya. Maka disebut continuous cycle. Tidak pernah berhenti selama organisasi ingin berkembang. Yang pertama itu ada plan tahap perencanaan. Tahap pertama adalah merencanakan. Di sini, organisasi mulai dengan mengidentifikasi masalah atau peluang perbaikan. Tujuannya mencari tahu apa yang dilakukan, ditingkatkan, dan bagaimana cara memperbaikinya. Langkah-langkah dalam tahap plan biasanya meliputi yang pertama itu mengidentifikasi masalah atau potensi peningkatan mutu. Yang kedua itu mengumpulkan dan menganalisis data terkait masalah tersebut. Yang ketiga itu menentukan akar penyebab atau root cause analysis. Yang keempat itu menetapkan tujuan perbaikan yang terukur dan realistis. Yang kelima itu menyusun rencana aksi atau action plan lengkap dengan siapa yang bertanggung jawab, jadwal, dan indikator keberhasilan. Contoh kasusnya, misalnya di perusahaan pangan ditemukan 5% produk cacat akibat pengawasan bocor. Tahap plan dilakukan dengan menganalisis penyebabnya. Bisa dari mesin, sealer, ketebalan plastik, dan operator yang kurang teliti. Setelah tahu akar masalah, dibuat rencana pelatihan ulang operator
dan penjadwalan perawatan mesin secara rutin. Intinya, di tahap plan, semua perbaikan dimulai dari data, bukan perkiraan. Yang kedua itu ada DO atau tahap pelaksanaan. Setelah rencana siap, tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Tujuan tahap DO adalah menguji solusi atau rencana yang sudah dibuat dalam skala kecil, terlebih dahulu pilot project, agar bisa dievaluasi sebelum diterapkan secara luas. Langkah-langkah di tahap DO. Yang pertama itu ada terapkan langkah-langkah perbaikan sesuai rencana. Yang kedua ada pastikan setiap orang yang terlibat paham tugasnya. Yang ketiga, catat semua hasil pelaksanaan termasuk kendala yang muncul. Contoh kasusnya, masih dengan contoh pengemasan bocor tadi, perusahaan melakukan uji coba perubahan suhu mesin chiller dan melatih operator selama 2 minggu. Hasilnya dicatat untuk melihat apakah tingkat cacat menurun atau tidak. Intinya, tahap DO adalah uji coba nyata rencana yang telah dibuat sambil tetap mengumpulkan data hasil implementasinya. Berikutnya itu ada cek tahap pemeriksaan atau evaluasi. Tahap ketiga adalah memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Di sini, organisasi harus membandingkan hasil aktual dengan target atau standar yang sudah ditetapkan di tahap plan. Langkah-langkah di tahap cek adalah yang pertama itu mengumpulkan data hasil pelaksanaan, yang kedua membandingkan hasil dengan target, yang ketiga mengevaluasi apakah perubahan membawa perbaikan atau tidak. Yang keempat itu ada mengidentifikasi bagaimana yang masih perlu disempurnakan. Contoh kasusnya, setelah 2 minggu pelaksanaan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat produk bocor turun dari 5% menjadi 1%. Artinya, perbaikan berhasil, tapi mungkin masih ada peluang lebih baik lagi jika suhu mesin disesuaikan lebih presisi. Intinya, tahap cek adalah momen untuk mengukur efektivitas dan mencari pelajaran dari pelaksanaan. Yang keempat itu ada H, tahap tindakan lanjutan. Tahap terakhir adalah mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi. Kalau hasilnya baik, perbaikan dijadikan standar baru atau standar operating procedure atau SOP. Kalau hasilnya belum baik, perbaikan dilakukan ulang dengan menyesuaikan rencana. Langkah-langkah di tahap X itu ada yang pertama, menetapkan kebijakan baru berdasarkan hasil evaluasi. Yang kedua itu ada menyebarluaskan standar baru di seluruh tim. Yang ketiga itu ada melakukan pelatihan ulang jika ada perubahan prosedur. Yang keempat itu memulai lagi siklus PDCA untuk peningkatan berikut. Contoh kasusnya, setelah terbukti bahwa pelatihan operator dan pengaturan suhu berhasil, perusahaan menetapkan suhu mesin sebagai standar resmi. Kemudian siklus PDCA dilanjutkan lagi untuk mencari area perbaikan berikutnya. Misalnya pada efisiensi waktu produksi. Intinya tahap X ini
membuat perbaikan yang berhasil jadi budaya dan standar permanen dalam sistem kerja. Jadi, kenapa PDCA itu penting dalam TKM? Siklus PDCA adalah fondasi dari prinsip continuous improvement dalam TKM. Tanpa PDCA, organisasi hanya bisa bereaksi terhadap masalah, bukan mencegahnya. Keunggulan PDCA yaitu menjamin setiap perbaikan berdasarkan data dan analisis. Yang kedua itu ada membantu perusahaan belajar dari kesalahan dan pengalaman. Yang ketiga itu ada membangun budaya kerja yang disiplin, terstruktur, dan adaptif. Yang keempat itu mendorong partisipasi semua karyawan dalam proses peningkatan mutu. Analogi gampangnya, PDCA itu seperti siklus latihan seorang atlet. Dia latihan, mencoba teknik, menilai hasil, lalu memperbaiki cara mainnya. Begitu terus sampai performanya maksimal. Kesimpulannya, siklus PDCA dalam TKM bukan sekedar teori manajemen, tapi cara berpikir ilmiah untuk memperbaiki mutu secara berkelanjutan. Plan menyiapkan arah, DO menjalankan aksi, cek memastikan hasil, dan Act menjadikan budaya. Dengan PDCA, perusahaan bisa harus berkembang, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas tanpa henti. Dan inilah kenapa TKM disebut bukan cuma sistem, tapi juga gaya hidup mutu atau quality mindset. Karena kalau kita ngomongin TKM, Total Quality Management, nggak cukup cuma tahu prinsip dan PDCA-nya aja. Kita juga harus tahu bagaimana cara mengukur apakah TKM ini sudah diterapkan, itu berhasil atau belum. Inilah yang disebut kriteria pengukuran implementasi TKM. Yang pertama itu ada struktur tim kerja dalam implementasi TKM. Struktur tim kerja adalah susunan atau pembagian tanggung jawab antar individu dalam organisasi yang dirancang agar semua kegiatan peningkatan mutu bisa berjalan efektif. Dalam TKM, struktur tim kerja bukan sekedar siapa yang jadi atasan atau bawahan, tapi bagaimana seluruh anggota bisa berkolaborasi secara horizontal, tim maupun vertikal manajemen. Artinya, bukan hanya ada struktur formal seperti manajer, supervisor, dan operator, tapi juga struktur fungsionalnya seperti tim quality control dan tim continuous improvement, quality cycle, atau gugus kendali mutu. Semua tim ini bekerja sama untuk mencapai tujuan utama, perbaikan mutu secara berkelanjutan. Tujuannya dibentuk struktur tim kerja ini agar semua bagian dalam organisasi terlibat langsung dalam menjaga kualitas. Yang kedua itu untuk memastikan setiap masalah kualitas punya penanggung-jawaban yang jelas gitu. Terus yang ketiga ini supaya komunikasi antar bagian jadi lebih cepat dan efektif. Yang keempat, memudahkan koordinasi antar karyawan di lapangan dengan pihak manajemen. TKM menekankan bahwa kerja tim jauh lebih penting daripada kerja individu. Kalau dalam sistem tradisional, keputusan datang dari atasan. Di TKM, keputusan banyak diambil lewat diskusi
dan kolaborasi tim. Bentuk struktur tim kerja dalam TKM. Biasanya, organisasi yang menerapkan TKM memiliki struktur tim kerja seperti top manajemen tim, berisi direktur, manajemen, atau kepala divisi. Tugasnya itu membuat kebijakan mutu, menentukan arah strategis, dan menyediakan sumber daya seperti anggaran, pelatihan, atau sarana. Yang kedua itu manajemen tim yang berisi kepala bagian produksi, pemasaran, HRD, dan logistik. Tugasnya itu mengkoordinasi penerapan TKM di departemen masing-masing serta melaporkan hasil evaluasi mutu ke pimpinan. Yang ketiga itu quality improvement team yang berisi perwakilan dari tiap bagian, dari misalnya dari perwakilan produksi, administrasi, dan distribusi. Terus tugasnya itu mengidentifikasi masalah kualitas, melakukan analisis penyebabnya, dan menyusun rencana perbaikan. Yang keempat itu ada Quality Control Circle atau gugus kendali mutu. Ini tim kecil beranggota 5-10 orang pekerja lapangan. Mereka melakukan perbaikan langsung di tim kerja atau shop floor. Biasanya bertemu mingguan untuk membahas ide perbaikan dan mencatat hasilnya. Contoh nyatanya ada di perusahaan pengolahan teh hijau di Jawa Barat. Dibentuk tim gugus kendali mutu yang berisi operator mesin, pengering, petugas sortir, dan staf pengepakan. Mereka rutin rapat setiap minggu untuk membahas kualitas daun teh yang sering terlalu kering. Dari hasil diskusi ditemukan bahwa suhu mesin terlalu tinggi di jam siang. Terus timnya itu juga mengusulkan penyesuaian suhu dan jadwal kerja. Setelah diterapkan, tingkat kerusakan produk turun dari 30%. Maka, adanya struktur tim kerja yang jelas, setiap masalah mutu bisa langsung diselesaikan di lapangan tanpa harus menunggu keputusan dari atasan. Jadi, kesimpulannya itu mengapa ada struktur tim kerja ini agar mendorong kolaborasi lintas bagian, mempercepat penyelesaian masalah mutu, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, dan membangun budaya komunikasi yang terbuka. Dalam TKM, kualitas bukan hasil kinerja satu orang, tapi hasil kerja tim yang terkoordinasi dan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua ini ada kepuasan konsumen atau customer satisfaction. Kepuasan konsumen adalah ukuran utama keberhasilan TKM karena tujuan akhirnya adalah memastikan pelanggan mereka puas, percaya, dan mau terus membeli produk kita. Dalam TKM, kepuasan konsumen tidak cuma dari pelanggan senang, tapi juga perasaan bahwa kebutuhan dan harapan mereka benar-benar terpenuhi atau bahkan terlampaui. Kan banyak ini yang tanya, kenapa kepuasan konsumen itu penting dalam TKM? Yang pertama itu karena pelangganlah yang menentukan apakah produk kita itu layak disebut berkualitas. Yang kedua itu karena pelanggan yang puas akan loyal, merekomendasikan produk, dan meningkatkan citra perusahaan. Yang ketiga itu karena keluhan pelanggan adalah bahan bakar utama untuk memperbaiki berkelanjutan. Perusahaan yang gagal mendengarkan pelanggan cepat atau lambat
akan kehilangan pasar meskipun produknya secara teknis bagus. Gimana sih caranya kita tahu gitu kan? Caranya kita mengukur kepuasan konsumen. Yang pertama itu ada survei kepuasan pelanggan. Dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pelanggan puas terhadap produk atau layanan. Yang kedua itu ada customer feedback atau campaign system. Mencatat semua keluhan, saran atau masukan pelanggan melalui media sosial, hotline, atau form evaluasi. Yang ketiga itu ada repeat purchase. Semakin tinggi tingkat pembelian ulang, semakin puas pelanggan terhadap produk. Yang keempat itu Customer Loyal Index, mengukur tingkat kesetiaan pelanggan dalam jangka panjang. Yang kelima itu ada Next Promoter Score, mengukur seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan produk kepada orang lain. Kayak misalnya, ini bahan aku pernah beli skincare ini loh bagus, kamu coba, menurut kamu cocok gitu kan. Contohnya ini ada di roti lokal Roti Makmur yang menerapkan 3M. Yang pertama itu mereka melakukan rutin survei pelanggan di toko dan media sosial. Hasilnya itu banyak pelanggan yang suka rasa rotinya tapi mengeluh soal kemasan yang gampang sobek. Tim produksi langsung memperbaiki desain kemasan dengan bahan lebih tebal dan ziplock. 2 bulan kemudian, komplain turun 80% dan penjualannya meningkat. Artinya, memantau kepuasan pelanggan secara aktif, perusahaan bisa memperbaiki produk dan menjaga loyalitas konsumen. Jadi kesimpulan dari kepuasan konsumen ini adalah cerminan langsung keberhasilan 3M. Jika pelanggan puas, berarti sistem mutu berjalan efektif. Kalau pelanggannya kecewa, berarti masih ada proses yang perlu diperbaiki. Dalam 3M, pelanggan bukan hanya penerima akhir produk, tapi mitra yang membantu perusahaan tumbuh lewat masukan dan kepercayaan. Baik, selanjutnya ada manajemen kualitas. Apa sih manajemen kualitas itu? Manajemen kualitas adalah proses mengarahkan dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi agar menghasilkan produk atau layanan yang konsisten sesuai standar yang diharapkan pelanggan. Dalam konteks 3M, manajemen kualitas bukan cuma memeriksa hasil akhir, tapi mengelola kualitas dari awal sampai akhir proses, mulai dari bahan baku, cara kerja, lingkungan kerja, sampai pelayanan ke pelanggan. Jadi, 3M itu bagian dari manajemen kualitas, tapi versi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Fokus utama manajemen kualitas ini ada perencanaan kualitas atau quality planning. Quality planning yaitu menentukan standar dan target mutu termasuk spesifikasi produk, bahan, dan proses. Contohnya, menetapkan kadar air maksimum pada beras premium dan suhu ideal dalam pengemasan produk susu. Berikutnya, pengendalian produk atau quality control. Memastikan semua proses produksi berjalan sesuai standar dan hasilnya memenuhi syarat mutu. Biasanya dilakukan dengan inspeksi, uji sampel, atau penggunaan alat statistik seperti control card. Berikutnya, jaminan kualitas atau quality assurance, menjamin bahwa sistem mutu sudah dirancang dan dijalankan dengan benar agar kesalahan bisa dicegah sebelum terjadi, misalnya melalui penerapan SOP, audit internal, dan sertifikasi ISO. Lalu,
Peningkatan kualitas atau quality improvement, melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dengan metode seperti PDCA, Plan, DO, Check and Act, atau Six Sigma. Contoh penerapannya, misalnya di perusahaan air minum kemasan AMDK. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaannya itu menentukan standar pH dan kadar mineral. Yang kedua itu tahap pengendalian. Tahap pengendaliannya memeriksa sampel air setiap 2 jam. Yang ketiga itu tahap jaminan mutu, yaitu audit sanitasi ruangan pengisian. Berikutnya tahap peningkatan, mengganti filter air agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Dari usaha ini yang sudah penerapan, hasil produksinya itu lebih stabil, pelanggan percaya, dan risiko komplainnya menurun. Manfaat manajemen kualitas dalam TQM. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi. Yang kedua itu mengurangi produk cacat dan limbah. Yang ketiga itu meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan. Yang keempat itu mendorong inovasi produk karena sistem kerja jadi lebih terukur. Kesimpulan dari manajemen kualitas ini bukan hanya memastikan produk tidak rusak, tapi memastikan seluruh sistem kerja menghasilkan mutu yang baik sejak awal. Dengan manajemen kualitas yang kuat, penerapan TQM jadi lebih mudah dan konsisten. Berikutnya itu ada keterlibatan pegawai atau employer involvement. Keterlibatan pegawai berarti sejauh mana karyawan ikut berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan mutu di organisasi. Dalam TQM, pegawai bukan hanya pelaksana perintah, tapi bagian dari tim yang berpikir, berpendapat, dan berinovasi. Tujuan keterlibatan pegawai ini meningkatkan rasa memiliki atau sense of ownership terhadap pekerjaannya, mendorong tanggung jawab individu atas kualitas hasil kerja, menggali ide-ide baru dari pekerja yang lebih memahami proses lapangan, menciptakan suasana kerja kolaboratif dan saling menghargai. Keterlibatan pegawai menjadi sistem TQM bukan sekedar aturan, tapi budaya kerja yang tumbuh dari bawah. Bentuk keterlibatan TQM ini banyak macamnya. Yang pertama itu ada Quality Control Circle, yang artinya gugus kendali mutu. Tim kecil berisi 5-10 orang dari bagian yang sama yang rutin bertemu untuk membahas dan memecahkan masalah kualitas. Berikutnya itu program saran dan inovasi atau suggestion system. Setiap karyawan boleh mengajukan ide perbaikan, misalnya ide penghematan bahan, waktu, dan peningkatan keamanan kerja. Berikutnya, pelatihan dan pengembangan atau training and development. Pegawai diberikan pelatihan tentang prinsip mutu, komunikasi, keselamatan kerja, dan problem solving. Berikutnya, keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau partisipatif manajemen. Karyawan dilibatkan dalam diskusi, perencanaan, dan evaluasi. Berikutnya, pemberian penghargaan atau reward and recognition. Pegawai yang aktif memberi kontribusi terhadap mutu diberi penghargaan baik finansial maupun simbolik. Contoh nyatanya keterlibatan pegawai ini ada di pabrik minuman tradisional di Yogyakarta. Banyak produk rusak karena tutup botol sering longgar. Manajer mengajak pekerja bagian pengemasan berdiskusi mencari solusi. Ternyata penyebabnya alat sealer manual sudah aus. Pegawai memberi ide mengganti dengan sistem semi otomatis dan ide itu diterapkan. Hasilnya, produk rusak turun dari 8% menjadi ke 1%.
Pegawai diberi penghargaan sebagai tim inovasi mutu terbaik di bulan ini. Manfaat keterlibatan pegawai, yang pertama itu meningkatkan motivasi dan loyalitas. Yang kedua itu mengurangi kesalahan karena pegawai lebih peduli pada hasil kerjanya. Yang ketiga itu menciptakan komunikasi dua arah yang lebih terbuka. Yang keempat itu muncul lebih banyak ide kreatif untuk perbaikan sistem kerja. Yang kelima itu meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Jadi kesimpulan dari keterlibatan pegawai ini, dalam TKM, pegawai bukan sekedar roda penggerak, tapi otak dan hati dari sistem mutunya. Semakin tinggi keterlibatan pegawai, semakin kuat budaya mutu yang tumbuh dalam organisasi. Dan inilah inti dari TKM, semua orang terlibat, semua proses diperbaiki, semua hasil ditingkatkan. Berikutnya itu, fokus pada konsumen atau customer focus. Fokus pada konsumen berarti bahwa setiap keputusan dan kegiatan dalam organisasi harus berorientasi pada kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan. Dalam TKM, pelanggan tidak dianggap sebagai pihak luar, tapi sebagai bagian penting dari sistem kualitas. Jadi, bukan perusahaan yang menentukan kualitas, tapi pelangganlah yang menilai apakah produk kita berkualitas atau tidak. Tujuan utama dari fokus pada konsumen ini adalah mengetahui kebutuhan pelanggan secara mendalam. Perusahaan harus memahami apa yang benar-benar diinginkan pelanggan, bukan hanya menebak-nebak. Lalu, memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan. Karena pelanggan yang puas cenderung akan menjadi pelanggan setia. Berikutnya ada membangun hubungan jangka panjang. Fokus pada konsumen bukan soal transaksi sesaat, tapi kepercayaan jangka panjang. Berikutnya, menjadikan pelanggan sebagai sumber masukan utama. Masukan pelanggan adalah bahan bakar utama untuk perbaikan berkelanjutan. Cara menerapkan fokus pada konsumen dalam TKM itu melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin untuk mengetahui persepsi terhadap produk atau layanan, mengumpulkan feedback dan keluhan pelanggan melalui media sosial, hotline, atau formulir. Berikutnya, menetapkan standar kualitas berdasarkan kebutuhan pelanggan, bukan sekedar spesifikasi teknis. Menjalin komunikasi dua arah dengan pelanggan agar mereka merasa didengar. Melakukan inovasi produk secara berkelanjutan berdasarkan tren dan selera pasar. Contoh nyata fokus pada konsumen itu misalnya di usaha agribisnis sayur organik. Banyak pelanggan restoran mengeluh bahwa sayur cepat layu saat dikirim. Tim mutu kemudian menganalisis masalah dan berinovasi dengan sistem kemasan berpendingin atau cold pack. Setelah diterapkan, tingkat keluhan turun dan pelanggan jadi pelanggan tetap. Pelajarannya itu, perusahaan yang mendengar pelanggannya akan lebih cepat beradaptasi, menjaga loyalitas, dan meningkatkan reputasi. Hubungan fokus konsumen dengan prinsip TKM lain, fokus pada konsumen menjadi titik awal semua prinsip TKM. Yang pertama, tanpa pelanggan tidak ada tolak ukur kualitas. Yang kedua, tanpa masukan pelanggan tidak akan ada perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, tanpa kepuasan pelanggan, semua sistem mutu jadi tidak bermakna. Kesimpulan fokus pada konsumen dalam TKM, kualitas bukan apa yang kita buat, tapi apa yang dirasakan pelanggan. Fokus pada konsumen membantu perusahaan selalu menyesuaikan diri, meningkatkan nilai produk, dan membangun kepercayaan jangka panjang. Berikutnya ada komitmen kerja atau work commitment. Komitmen pekerja adalah dedikasi, tanggung jawab, dan kesungguhan setiap individu dalam melaksanakan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi.
Dalam konteks TKM, komitmen kerja berarti setiap karyawan memiliki niat dan semangat untuk menghasilkan mutu terbaik bukan karena disuruh, tapi karena sadar bahwa kualitas adalah tanggung jawab bersama. Ciri-ciri komitmen kerja tinggi itu disiplin terhadap waktu dan prosedur kerja. Karyawan dengan komitmen tinggi akan mematuhi SOP tanpa harus diawasi terus. Peduli terhadap hasil kerja, tidak asal jadi, tapi memastikan hasilnya benar-benar berkualitas. Selalu ingin belajar dan memperbaiki diri. Tidak cepat puas, mau menerima kritik, dan aktif mencari solusi. Loyal terhadap perusahaan dan tim, menjaga nama baik organisasi dan bekerja sama dengan rekan kerja, konsisten antara ucapan dan tindakan, menepati janji, bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Komitmen kerja dalam implementasi TKM. Dalam TKM, komitmen kerja bukan cuma dari individu, tapi juga dari seluruh tingkatan organisasi. Manajemen puncak. Komitmen menyediakan kebijakan dan sumber daya untuk meningkatkan mutu. Baru manajer menengah, menjaga agar SOP dan target kualitas dijalankan dengan konsisten. Karyawan lapangan, bekerja sesuai standar, memberikan ide perbaikan dan peduli pada hasil produksi. Tanpa komitmen di semua level, sistem TKM tidak akan berjalan lama. Karena TKM bukan proyek jangka pendek, tapi budaya jangka panjang. Contoh nyatanya itu ada di perusahaan pengolahan kopi. Tim produksi sering terlambat membersihkan mesin setelah digunakan, sehingga kualitas rasa kopi kadang menurun. Setelah pelatihan TKM, perusahaan menekankan pentingnya komitmen kerja dan tanggung jawab bersama. Sekarang setiap shift wajib mencatat hasil pembersihan mesin di log harian. Hasilnya itu apa? Dari semua yang sudah diterapkan itu, produk lebih konsisten dan komplain pelanggan turun 90%. Artinya, dengan komitmen kerja tinggi, setiap orang merasakan memiliki peran penting dalam menjaga mutu. Berikutnya ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TKM. Baru ada kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa sih jalannya TKM nantinya. Berikutnya ada komponen utama. Yang pertama itu ada quality control atau pengendalian mutu produk atau proses. Apa sih quality control itu? Quality control itu adalah proses memastikan bahwa hasil akhir suatu produk atau jasa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuannya itu untuk mendeteksi dan mengurangi kesalahan, defek sebelum produk sampai ke tangan pelanggan. Biasanya, quality control dilakukan selama dan setelah proses produksi dengan menggunakan inspeksi, pengujian, dan pemantauan data. Penerapan quality control itu menetapkan standar mutu yang jelas untuk setiap produk, melakukan pemeriksaan, inspeksi secara berkala selama proses berlangsung, menggunakan alat statistik seperti control chart untuk memantau variasi hasil produksi, mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab produk cacat. Contohnya, di pabrik pengolahan beras, tim quality control memeriksa kadar air dan kebersihan butiran beras setiap jam. Jika ditemukan kadar air melebihi batas misalnya 14%, proses pengeringan langsung dihentikan dan disesuaikan. Yang kedua itu ada quality assurance, jaminan mutu.
Quality assurance berbeda dari quality control. Kalau quality control berfokus pada hasil akhir, kalau quality assurance berfokus pada sistem dan proses kerja yang menjamin kualitas sejak awal. Quality assurance memastikan bahwa setiap tahapan produksi sudah dirancang sedemikian rupa agar kesalahan bisa dicegah sebelum terjadi. Penerapan quality assurance ini menyusun standar operasional prosedur SOP untuk setiap kegiatan, melakukan audit internal secara rutin, melatih karyawan agar memahami prosedur mutu, menetapkan sistem dokumentasi untuk semua kegiatan produksi dan pengendalian mutu, memastikan lingkungan kerja memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Contohnya itu ada di industri susu. Bagian quality assurance memastikan ruang pengisian steril, suhu ruang stabil, dan peralatan dibersihkan sesuai jadwal sebelum produksi dimulai. Jadi bukan menunggu susu rusak, tapi mencegah kerusakan sejak proses awal. Yang ketiga itu ada quality improvement, peningkatan mutu berkelanjutan. Quality improvement adalah upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem kerja, proses produksi, dan hasil akhir. TQM menekankan bahwa tidak ada proses yang sempurna, selalu ada ruang untuk perbaikan. Contohnya itu ada di sebuah pabrik minuman menemukan banyak botol pecah karena tekanan udara tinggi. Tim mutu melakukan analisis, mengganti bahan botol yang lebih kuat, dan memantau hasilnya. Setelah diterapkan, tingkat kerusakan turun dari 5% ke 0,5%. Yang keempat itu ada employee empowerment, pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Employee empowerment berarti melibatkan dan memberdayakan semua karyawan agar mereka bisa berpartisipasi aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas. Dalam TQM, karyawan tidak hanya menjalankan perintah, tapi juga punya wewenang dan tanggung jawab untuk membuat keputusan kecil dan berhubungan dengan mutu. Contohnya itu ada di pabrik keripik pisang. Operator produksi menemukan cara baru memotong pisang agar hasil lebih tipis dan renyah. Ide itu diterapkan dan ternyata menghemat waktu produksi 20%. Karyawan juga diberi penghargaan inovator mutu bulanan. Yang kelima itu ada customer satisfaction. Tujuan akhir TQM adalah kepuasan pelanggan. Tujuan utama dari TQM adalah mencapai kepuasan pelanggan. Artinya, semua kegiatan mulai dari quality control, quality assurance, improvement, sehingga empowerment harus bermuara pada satu hal, membuat pelanggan puas dan percaya. Kepuasan pelanggan tidak hanya tentang produk bagus, tapi juga tentang pelayanan, ketepatan waktu, komunikasi, dan kepercayaan. Contohnya itu ada di sebuah toko roti mencatat bahwa setelah meningkatkan kebersihan toko dan kemasan produk, pelanggan yang datang kembali naik 30%. Itu tandanya kepuasan meningkat karena mutu keseluruhan diperhatikan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi TQM Total Quality Management. Bila saya ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.